Kami sungguh bersyukur Tuhan atas setiap anugerah-Mu di hidup kami. Bahkan kami ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Tidak ada satupun di hidup kami yang kami dapat bukan karena anugerah-Mu Bapa. Karena itu kami datang hari ini. Biarlah Engkau puaskan kami dengan firman-Mu, tegur kami lewat firman-Mu, nasihati kami, perbaiki kami lewat firman-Mu Tuhan. Berbicara bagi kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Pengurapan Roh Kudus kami butuhkan di dalam hidup kami, agar iman kami semakin kuat dan teguh di dalam Tuhan. Kami buka hati bagi firman-Mu di dalam nama Yesus. Yang percaya diberkati katakan bersama, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Haleluya, shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, puji Tuhan. Iya saudara, iya puji Tuhan ya. Hari ini tema firman Tuhan adalah membangun tahta Tuhan. Ya, kayaknya temanya berat ya. Membangun tahta Tuhan. Apa yang ada di benak saudara ketika mendengar tema ini? Membangun tahta Tuhan. Ya, bisa nggak kita membangun tahta Tuhan? Menurut saudara bisa? Ya, bagaimana caranya membangun tahta Tuhan? Saudara, membangun tahta Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya, kedengarannya ya sedikit bagaimana saudara, tapi percayalah tidak semua orang Kristen itu bisa membangun tahta Tuhan ya di dalam kehidupannya. Saya diberikan ayat hari ini Mazmur 99. Mari kita buka bersama. Ya, Mazmur 99 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9 dikatakan di sana, judul perikopnya adalah Tuhan Raja yang Kudus ya. Ayat yang pertama mari kita baca bersama 1 2 3. Tuhan itu raja. Maka bangsa-bangsa gemetar, ia duduk di atas kerub-kerub, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion dan ia tinggi mengatasi segala bangsa. Saudara, sebelum kita membangun tahta Tuhan, kita harus mengenal dulu siapa? Tuhan. Kita tidak akan bisa mungkin menjadi tahta Tuhan. Apa itu tahta? Tahta itu tempat Tuhan berdiam. Ya. Kita tidak mungkin bisa membangun tahta Tuhan sebelum kita mengenal ya siapa Tuhan itu, bagaimana sifatnya, supaya kita tahu bagaimana membangun tempat kediaman bagi Tuhan dalam hidup kita. Ayat ini berkata Tuhan itu raja. Ya, kita harus mengakui dalam hidup kita bahwa Tuhan itu raja. Kalau Tuhan itu raja, ada orang saudara menghadap raja sembarangan? Tidak ada saudara. Orang itu kalau menghadap raja saudara tidak ada di film-film atau di kerajaan. Saudara lihat orang masuk dalam ruangan raja ketemu ya gayanya pakai celana pendek, pakai yukensi dan halo bro. Ada begitu? Langsung dipancung, mati. Menghadap raja itu tidak sembarangan. Ya, tidak sembarangan. Saudara, Esther ya, kita baca kitab Esther itu ada satu kisah bagaimana raja itu memilih seorang permaisuri. Untuk bisa seseorang menghadap raja dan dipilih menjadi permaisurinya, gadis-gadis cantik itu mereka dibawa dulu ke satu tempat ya, di Puri Susan namanya. Perempuan-perempuan cantik ini mereka dilulurin dulu badannya ya, supaya sudah percaya kita buka aja. Persiapan untuk menghadap raja loh. Esther pasal yang kedua ya. Esther 2 ayat 12, tolong ditayangkan. Esther 2 ayat 12, persiapan untuk seseorang itu menghadap raja, wanita-wanita ini. Baca bersama 1 2 3. Tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasiweros, dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan. Ya, sebab seluruh waktu itu digunakan untuk apa? Pemakaian wangi-wangian, 6 bulan untuk memakai minyak mur, dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai, serta lain-lain wangi-wangian perempuan. Wow, untuk menghadap raja menjadi permaisuri, seorang wanita harus dilulurin dulu, dirawat berapa lama? 1 tahun. Ya, saya mau coba perawatan 1 tahun. Diminyaki pakai minyak mur, dirempah-rempah. Ya, tujuannya apa?
agar wanita ini yang akan menghadap raja, tubuhnya itu mengeluarkan aroma yang wangi. Jangan coba menghadap raja bau ketek. Baru masuk ruangan raja kecut, pancung, mati. Ya, itu hukumannya kalau raja tidak berkenan. Atau datang menghadap raja ada panu atau kurap, bau. Enggak. Itu raja manusia loh di bumi. Seseorang yang akan dipilih menjadi orang yang dekat dengan raja, menjadi permaisuri, 12 bulan perawatan. Ya, enggak gampang ya. Diminyaki pakai mur, diminyakin, seperti itulah, itu peraturan istana. Karena raja nggak mau yang bau, yang kurap, yang panuan, nggak boleh. Kita ini Kristen enak ya, Tuhan itu sahabat. Jadi biar kita mabok, kita bersinah, kita ya kepahitan, datang aja sama Tuhan, kan kasih karunia. Saudara, kita harus kenal siapa Tuhan. Ya, memang Yesus berkata, panggil aku sahabat. Tapi jangan lupa, Tuhan itu juga adalah Raja. Banyak orang Kristen lupa itu. Tuhan adalah hakim yang satu saat akan datang menghakimi. Jangan cuma bilang dia Bapa yang baik. Orang Kristen suka pakai ayat-ayat dia Bapa yang baik, yang selalu mengampuni, yang selalu baik, yang selalu menerima apa adanya. Jangan dininabobokan. Buka mata kita. Tuhan itu Raja. Kita sudah baca bagaimana seorang permaisuri yang akan menjadi orang pilihan raja. Enggak main-main, 12 bulan. Dia harus benar-benar dirawat supaya dia menghadap raja, baunya harum, dia cantik, kulitnya mulus supaya raja berkenan. Bagaimana dengan hidup kita, saudara? Apakah kita sudah menjadikan Yesus sebagai raja di hidup kita? Apakah kita sudah sungguh-sungguh menghormati dia? Apa persiapan kita untuk membangun tahta Tuhan menghadap kedatangannya kali yang kedua? Tidak sembarang orang bisa masuk istana kerajaan Allah. Kalau kerajaan Raja Ahasiweros saja seperti itu, saudara, apalagi kita menjadi mempelai Kristus. Kau jangan jadi Kristen yang bau kenajisanmu, bau percabulanmu, bau segala dosa yang kau simpan, kepahitan, amarah, semua berbau. Bagaimana Tuhan bisa berkenan kalau kita ini jadi Kristen yang bau? Persiapkan hidupmu, bangun manusia rohanimu, saudara. Kita kembali kepada Mazmur 99 tadi, saudara. Ya, Tuhan itu Raja. Ya, bayangkan bangsa-bangsa gemetar, ia duduk di atas kerup, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar, ia tinggi mengatasi segala bangsa. Ayat 3. Biarlah apa? Mereka menyanyikan syukur bagi namamu yang besar dan dahsyat, kuduslah ia. Kemudian setelah bagaimana kita membangun tahta Tuhan di hidup kita supaya dia mau bertahta dalam hati kita. Setelah kita mempersiapkan hidup, ya, menjaga kekudusan, membuang segala kekotoran. Yang kedua, mari saudara, ya, naikkan syukur kepada Tuhan. Untuk apa kita bersyukur? Yang pertama, karena kita ini dilayakkan, darah Yesus menerima kita. Darahnya sudah membasuh kita. Karena itu sebagai orang percaya, kalau engkau mau melihat Tuhan bertata di hidupmu, banyak-banyaklah bersyukur. Jangan banyak bersungut-sungut. Waktu kau bersungut, Tuhan itu tidak suka tinggal dengan orang yang bersungut-sungut. Kenapa bangsa Israel satu angkatan yang keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, mati semua di padang gurun satu angkatan. Hanya yang berumur 20 tahun ke bawah yang masuk sampai ke tanah perjanjian. Kenapa, saudara? Karena dosa sungut, tidak main-main loh. Mati loh, binasa, saudara. Ya, kita belajar hidup ini, ayo kita banyak bersyukur, amin. Apapun masalah, apapun persoalan yang sedang kita hadapi, bilang Tuhan, terima kasih Tuhan, aku bersyukur. Jadi istri, jangan jadi istri yang terus bersungut. Ya, suami juga enggak suka istri itu sungut. Amin ibu. Ya, bapak-bapak amin. Yang kenceng dong aminnya. Saya ini lagi bela bapak-bapak loh. Ya, saya ngomongin ibu-ibu biar enggak usah bersungut. Ya, membangun tahta Tuhan. Yang pertama di hidup kita, mari kita menyanyikan syukur, amin. Orang yang bersyukur itu diberkati Tuhan, amin. Tapi orang yang bersungut-sungut mati di padang gurun semuanya karena dosa sungut-sungut. Sungut-sungut memperlambat berkat Tuhan terjadi.
Sungut-sungut memperlambat perjalanan rohani kita menuju perkenanan Tuhan. Sungut-sungut itu membuat kita ini semakin kabur, saudara. Jadi jangan bersungut-sungut. Membangun tahta Tuhan di hidup kita, banyak-banyaklah bersyukur. Yang keempat dikatakan raja yang kuat, yang mencintai hukum. Engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Engkaulah yang melakukannya. Kita harus tahu dan mengenal siapa Allah kita sebelum kita membangun tahta di hidup kita bagi Tuhan. Ayat ini dengan jelas berkata, Tuhan itu raja yang kuat, dia mencintai hukum. Nah, kalau kita tidak mencintai hukum, bagaimana Tuhan bisa bermanunggal dengan kita? Ya, dia mencari orang yang sehati sepikir dengan dia, saudara. Ya, jadi dia itu dikatakan mencintai hukum, yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan. Ada kriteria untuk Tuhan itu bisa tinggal dengan seseorang. Ya, kalau tadi kita sudah lihat Raja Ahasiweros saja, ya, dia mencari kriteria perempuan yang cantik yang akan menjadi istri untuk tinggal bersama-sama dengan dia. Tidak tanggung-tanggung 12 bulan perempuan harus dilulurin, dipakein minyak mur 1 tahun lamanya baru boleh menghadap kepada raja. Tuhan pun seperti itu. Dia mencari orang yang sehati, yang sepikir. Kalau kita menjadi orang-orang yang mencintai hukum, mau menegakkan kebenaran, keadilan, maka Tuhan, yes, ini cocok nih. Aku mau tinggal bersama dengan dia. Sebab dia mencintai hukum. Saudara, hanya orang-orang yang hidup sungguh-sungguh takut akan Tuhan yang akan melihat kemuliaan Tuhan. Wow, kalau kita bangun tahta dalam hidup kita buat Tuhan, Tuhan hadir. Dia Tuhan yang maha kuasa loh, saudara. Kita gak akan jadi orang yang biasa-biasa aja. Ketika Tuhan hadir dalam hidup kita, engkau gak akan jadi Kristen yang biasa-biasa. Hidupmu berubah, nasibmu berubah. Ya, perjalanan hidupmu akan menjadi orang yang berdampak. Dan kita akan melihat bagaimana Tuhan menuntun hidup kita masuk sampai kepada rencana dan kemuliaannya bagi hidup kita. Amin. Ya, kalau Tuhan mencintai hukum, ayo kita mencintai hukum. Ya, apa itu hukum? Baca firman Tuhan. Hukum Tuhan itu adalah firman Tuhan. Kalau Tuhan bilang mengampuni, lepaskan pengampunan. Kalau Tuhan bilang hidup dalam kekudusan, ayo hidup dalam kekudusan, jangan main-main. Karena dia Allah yang mencintai hukum, menegakkan kebenaran dan keadilan. Jangan berkompromi dengan dosa. Ayat 5, bagaimana membangun tahta Tuhan di hidup kita? Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya, kuduslah ia. Saudara, untuk membangun tahta Tuhan di hidup kita, mari kita ini jadi orang-orang yang mau meninggikan nama Tuhan di hidup kita. Amin. Kalau kita meninggikan nama Tuhan, itu artinya kita ini bukan orang yang sombong, ya. Ketika engkau menceritakan keberhasilan anakmu misalnya, aduh anak saya tuh sekarang itu loh sudah jadi ya pilot luar angkasa. Ya, ini sudah tinggi sekali terbangnya ya. Luar biasa ini. Jangan engkau terus bilang, oh iya ya luar biasa anakmu. Oh iya memang dia dari kecil pinter, ya. Karena saya kasih makan dia bergizi, karena saya kasih ini. Saudara, kalau engkau bermegah akan sesuatu, bermegahlah karena Tuhan. Orang muji anakmu, orang muji, luar biasa. Semua karena anugerah, semua karena Tuhan. Itu artinya kita meninggikan nama Tuhan. Ya, jangan mulutnya tuh kalau ngomong ketinggian, hati-hati nanti tabrakan sama pesawat loh. Ya, mulut kalau ketinggian ngomong tabrakan sama pesawat sakit loh, saudara. Ya, jangan pernah lupa ketika orang ngomong apa, bilang karena anugerah Tuhan. Semua yang kami alami hari ini itu karena anugerah Tuhan. Itu artinya kita sedang membangun tahta bagi Tuhan. Waktu kita ini suka meninggikan nama Tuhan, maka dia mau tinggal bersama-sama dengan kita. Amin, saudara. Ya, ucapkan segala sesuatu. Jangan sampai karena kita ini merasa mampu, oh iya karena saya bikin begini makanya oh iya. Dan kita melupakan Tuhan. Ada orang-orang kalau cerita kesuksesannya dia lupa loh. Padahal untuk bisa napas toh, ini anugerah. Amin. Jangankan melakukan ini dan itu, bernapas pun kita ini cuma anugerah loh. Coba kalau Tuhan tutup lubang hidungmu, bisa napas enggak? Enggak bisa kita. Ya, sehebat apapun kita tuh semua karena anugerah Tuhan. Makanya tinggikanlah Tuhan, ya Allah kita. Cara untuk kita membangun tahta Tuhan di hidup. Yang keenam, Musa dan Harun di antara imam-imamnya dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya. Mereka berseru kepada Tuhan dan ia menjawab.
Bagaimana caranya membangun tahta Tuhan dalam hidup kita? Berserulah kepada Tuhan. Jangan berseru sama mertuamu, amin. Ya, jangan orang tua, jangan kau berseru kepada anakmu. Ya, jangan berseru kepada pendetamu. Pinjam uang lah, apalah. Alkitab berkata, membangun tahta Tuhan itu artinya kita berseru kepada namanya. Sebab namanya itu nama di atas segala nama, nama yang berkuasa. Amin. Ayo berseru kepada Tuhan, saudara. Ya, bangun tahtanya. Ketika engkau ada masalah, datang di kaki Tuhan, berseru, Tuhan, aku berseru kepadamu, Tuhan. Jangan berseru sama mertua. Ya, juga orang tua, jangan berseru kepada anakmu. Ya, apa-apa dikit anak lari, apa-apa dikit anak, ya. Sehingga kita menjadikan orang lain Tuhan bagi kita. Sebaliknya, kita juga sebagai orang tua, jangan menjadi Tuhan bagi anak-anakmu, amin. Saya melihat banyak orang itu mau jadi Tuhan buat anaknya. Semua hidup anaknya dia mau urus, dia mau atur. Di sini tidak ada. Ya, anaknya mau begini dia atur. Jangan, itu harusnya begini-begini. Di rumah tangga anaknya diatur, ya kerjaan anaknya diatur, semua mau diatur. Akhirnya dia mumet sendiri, pusing sendiri. Akhirnya kepahitan sendiri, sakit hati sendiri. Jangan jadi Tuhan, saudara. Ya, jangan engkau menjadikan orang itu menjadikan engkau Tuhan, bahaya loh. Ya, saya ini ya banyak membantu hamba Tuhan di desa. Tapi kalau mereka sudah berseru kepada saya nggak mau bantu malah. Saya takut mereka menjadikan saya Tuhan. Saya bukan Tuhan. Ya, engkau punya Tuhan. Kalau Tuhan menggerakkan saya memberkati, ya saya berkati. Tapi kalau dia sudah mencari saya dalam segala hal, Bu Debi tolonglah, Bu Debi bantulah. Ya, itu berarti orang sudah menjadikan kita Tuhan. Itu bahaya loh, saudara. Ya, ayo kita berdoa hari-hari ini. Biar kita bangun tahta Tuhan di hidup kita. Kalau ada persoalan, berseru sama Tuhan. Anakmu dalam kesusahan. Ada banyak orang tua, anaknya kesusahan dia tolong. Anaknya begini dia tolong. Gadein sertifikat rumah untuk anaknya. Akhirnya dia gak ada tempat tinggal. Ya, baru dia bilang, kenapa Tuhan kau jahat? Tuhan bilang, kau mau jadi Tuhan buat anakmu. Jadi saja Tuhan kau. Jangan, saudara. Anakmu susah, bilang sama dia, nak, berseru kepada Tuhan. Engkau punya Tuhan yang hebat. Tuhan kita tuh dahsyat, dia hidup dan dia mau kita semua mengalami kedahsyatannya. Tapi orang jarang mau berseru kepada Tuhan. Orang yang membangun tahta Tuhan itu dia berseru dan Alkitab bilang ia menjawab mereka. Ayat yang ketujuh, dalam tiang awan ia berbicara kepada mereka dan mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Saudara, waktu engkau membangun tahta Tuhan di hidupmu, Tuhan akan menuntun engkau. Dia Tuhan yang masih berbicara. Saudara percaya nggak kalau Tuhan masih berbicara? Yang percaya angkat tangan, Tuhan masih bicara. Yang nggak percaya pulang saja. Ya, buat apa kita percaya Tuhan kalau kita tidak yakin dia berbicara? Seperti dia berbicara kepada Musa, seperti dia berbicara kepada Abraham, kepada Yesaya, kepada semua nabi-nabinya. Dia Tuhan yang masih berbicara sampai hari ini. Bagi orang-orang yang mau berpegang pada peringatan dan ketetapan Tuhan. Ada syarat, ya. Tuhan bicara kepada orang yang berpegang pada peringatan dan ketetapannya. Saya ingat sebelum pandemi Tuhan bicara sama saya. Cepat ambil alih dunia media untuk Injil. Itu Tuhan loh. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi. Saya nggak tahu akan ada pandemi. Tapi saya nangkep suara Tuhan. Ambil alih dunia media. Sampai saya bingung media itu apa. Saya cari-cari. Tapi kemudian saya dapatkan YouTube. Oh ini loh. Aku akan memberkati engkau dengan tuaian bangsa-bangsa. Bahkan berkat bangsa-bangsa. Loh itu Tuhan. Dia menuntun orang yang setia berpegang pada peringatan dan ketetapannya. Saya lakukan, saudara, saya taat, saya nggak tahu apa yang akan terjadi. Tiba-tiba pandemi datang. Dan saya taat melakukan, dan saya melihat buahnya. Ya, ternyata ketika pandemi gereja tutup, orang nggak boleh beribadah. Ya, saya punya sarana untuk menyampaikan kebenaran. Dan begitu banyak orang dikuatkan ketika ketakutan melanda seluruh bumi. Taat sama suara Tuhan, dia masih berbicara. Ya, saudara, Tuhan itu ajaib loh. Dan dia berbicara seperti dia bicara kepada Musa, dia mau bicara kepada saudara. Katakan amin, saudara, ya. Bagi orang yang berpegang pada peringatan dan ketetapan Tuhan. Saya bilang kepada anak-anak saya, selalu saya ingetin, Dek, ingat ya, kamu bisa sekolah pintar, kamu bisa belajar atau mencari segala sesuatu dengan kekuatanmu. Tapi hanya orang yang menghormati Tuhan, berpegang pada peringatan dan ketetapan Tuhan,
mereka yang akan diangkat tinggi oleh Tuhan. Jangan kau tidak menghormati Tuhan dalam hidupmu. Nih loh, Mami nih loh, saksi hidupnya. Bagaimana perbuatan tangan Tuhan yang ajaib. Mami nih loh, gak punya ijazah. Tapi kamu harus sekolah cari ijazah. Jangan ikut Mami lain kasusnya. Ya, tapi ini beda ya. Tapi Tuhan berperkara, saudara, gak ada yang mustahil. Lalu ayat yang berikutnya, kita baca ayat yang ke-8. Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka, tetapi apa? Yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. Tuhan memang mengampuni. Tapi ingat, setiap perbuatan kita itu ada yang namanya tabur tuai. Engkau hidup dalam kebenaran, melakukan apa yang berkenan pada Tuhan, maka saudara dikatakan Tuhan juga akan mempermuliakan hidupmu. Tapi kalau engkau hidup memberontak terhadap Tuhan, tidak menghormati Tuhan, maka engkau juga akan mengalami banyak hal yang membuat hidupmu itu terpuruk, tertekan. Saya itu belajar dari kisah raja-raja di Israel. Ya, setiap kali pergantian raja begini, maka matilah Daud, digantikan oleh anaknya Salomo. Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Nanti Salomo mati, digantikan oleh anaknya. Anaknya melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Nanti ini mati, lalu gantilah naik ini Raja Asa, dia melakukan apa yang baik di mata Tuhan, sehingga Tuhan memberkati. Pokoknya raja-raja Israel itu, mereka punya sebutan itu cuma dua, melakukan apa yang baik di mata Tuhan atau melakukan apa yang jahat. Dan kerajaan itu tergantung dari perbuatan rajanya. Ketika mereka hidup jahat, ya penghukuman. Tuhan kirim orang Aram berperang, kalah, taklukkan Israel. Tapi ketika mereka menghormati Tuhan, kemenangan demi kemenangan Tuhan berikan. Kita belajar aja dari itu, saudara. Kenapa ada perjanjian lama ditulis? Supaya kita tahu sifat-sifat Tuhan. Ingat, dia Tuhan yang tidak berubah loh. Walaupun kasih karunia sudah diberikan, tapi sifat Allah, dia benci dosa itu tetap. Tabur tuai itu tetap. Dia mengampuni mereka, tapi dia juga yang akan membalaskan perbuatan mereka. Karena itu saudara, mari kita menghormati Tuhan supaya kita mendapatkan ya kemuliaan Tuhan. Ayat yang terakhir ayat 9. Baca bersama, saya undang para imam musik. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Ya, Tuhan adalah Tuhan yang kudus. Dia Allah yang berdaulat atas hidup kita. Karena itu Bapak Ibu, kita tinggalkan semua dosa, segala yang tidak berkenan kita tinggalkan. Dan kita mau masuk hidup yang menghormati Tuhan. Dan kita akan mengalami kemuliaan demi kemuliaan Tuhan. Kita percaya dia Tuhan yang sanggup. Kita mau katakan di hadapan Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Engkau berdaulat atas hidup kami Tuhan. Engkaulah Tuhan.